Seperti ini pengakuan jujur dari mantan pelatih Timnas Malaysia menanggapi perkembangan Timnas Indonesia yang semakin menjadi perbincangan dunia. Tak bisa dipungkiri jika saat ini Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia ini dapat dilihat pada prestasi-prestasi yang telah berhasil mereka capai. Berbagai capaian membanggakan telah sukses diraih oleh para skuad Garuda. Salah satu contoh paling menonjol adalah saat Timnas Indonesia mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar. Terbaru, skuad Garuda juga berhasil masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Prestasi-prestasi tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari sentuhan Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong yang menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak tahun 2019 itu berhasil membawa perubahan segar untuk dunia sepak bola tanah air. Banyak hal-hal positif yang dibawa Shin Tae-yong hingga membuat Timnas Indonesia mampu berkembang seperti saat ini. Program sukses yang diterapkan Shin Tae-yong salah satunya adalah mendatangkan pemain diaspora atau keturunan. Dengan hadirnya para pemain keturunan ini, kualitas sepak bola tim Merah Putih juga ikut semakin membaik. Berkat inilah, Timnas Indonesia saat ini sering menjadi bahan perbincangan di kancah dunia, tak terkecuali Malaysia. Salah satu mantan pelatih Timnas Malaysia, Ong Kim Sue, menyebut bahwa Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan. Ia juga mengakui saat ini skuad Garuda sudah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Bahkan mantan pelatih Timnas Malaysia itu juga membandingkan Indonesia dan Malaysia. Ong Kim Sue menyebut kualitas Timnas Indonesia saat ini sudah berada di level yang berbeda dengan Timnas Malaysia. Menurutnya, Timnas Indonesia memiliki banyak pemain muda yang pastinya bakal menguntungkan mereka di jenjang senior nantinya. Pasukan Timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan terutamanya pasukan kebangsaan ataupun Timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk Timnas Indonesia senior, berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Sue dikutip dari kanal YouTube Sportase Official. Sedangkan saat ditanya mengenai kondisi Timnas Malaysia sekarang, secara mengejutkan mantan pelatih itu mengaku jika keadaan mereka tidak begitu baik jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Tidak seberapa bagus, ungkapnya. Menurut Ong Kim Sue, alasan Timnas Malaysia sulit berkembang seperti skuad Garuda karena mereka memiliki isu usi yang penghambat. Isu penghambat Timnas Malaysia tersebut yakni kurangnya dukungan klub-klub bola di sana terhadap tim nasionalnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan klub-klub di Indonesia, di mana mereka ikut mendukung sepenuhnya Timnas Indonesia. Dan kita tahu pasukan kebangsaan Malaysia tidak begitu konsisten seperti mana pasukan Indonesia. Dan apa yang saya dapat lihat perbedaan di mana setiap klub di Indonesia menyokong sepenuhnya Timnas Indonesia, sedangkan di Malaysia kita mempunyai beberapa isu di mana persiapan juru latih mungkin agak pendek, pungkasnya. Media Vietnam menyoroti bahwa Golden Star Warriors mulai panik dengan pesatnya perkembangan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam sempat dominan melawan Timnas Indonesia ketika dipegang oleh Park Hang-seo. Lalu kedatangan Shin Tae-yong perlahan menggeser peta kekuatan. Apalagi Vietnam kini menjalani masa transisi dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Dan kini diasuh pelatih baru Kim Sang-sik. Melihat 3 pertandingan terakhir Timnas Indonesia melawan Vietnam, Golden Star Warriors mengalami 3 kekalahan. Situasi ini membuat mereka resah. Tim negeri ribuan pulau, Indonesia, sudah 3 kali mengalahkan Vietnam di turnamen besar, tulis laporan Tan Nghien, VN. Menurut media Vietnam, kemajuan Timnas Indonesia ini bukan hanya karena diisi banyak pemain naturalisasi saja. Akan tetapi, skuad Garuda banyak melawan tim-tim kuat dunia. Tercatat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pernah melakukan uji coba melawan Argentina, Curaçao, Burundi, Turkmenistan, hingga Palestina. Selain itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga melawan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, dan Irak. Pengalaman itu dianggap membantu pemain berkembang lebih baik.
Untuk mencapai kemajuan saat ini, Indonesia banyak berkompetisi di dunia internasional. Indonesia bertemu banyak pemain berbeda membantu mereka berkembang secara signifikan, tulis laporan media Vietnam tersebut. Hasilnya timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat hal itu, Vietnam berencana mengikuti langkah timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba melawan tim-tim kuat. Dikabarkan Vietnam sudah memiliki jadwal uji coba ketika FIFA Matchday pada September dan Oktober 2023 mendatang. Di bulan September, Vietnam akan mengikuti laga persahabatan melawan Thailand, Rusia, dan Panama. Lalu untuk Oktober, anak asuh Kim Sang-sik dijadwalkan menghadapi India serta Lebanon. Persiapan ini dilakukan sekaligus untuk menatap ASEAN Cup 2024 yang digelar November 2024. Vietnam lagi-lagi akan berjumpa timnas Indonesia karena berada di grup yang sama. Ada pesan khusus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Tae-yong dalam bangun timnas Indonesia. Hal itu diungkap pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Indra menyatakan Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Saat ini, Indra Syafri sendiri ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sementara timnas Indonesia U16 diarsiteki Nova Arianto. Lalu, timnas Indonesia senior masih dipegang kendali Shin Tae-yong. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal. Pesan Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir. 1. Untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, dan tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri dalam konferensi pers, Selasa 16 Juli 2024. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian. Jadi, timnas Indonesia akan berbenah diri agar terus menjadi lebih baik. Selalu melakukan perbaikan, ujar Indra Syafri. Selain itu, Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga meminta setiap pelatih menjalin hubungan dengan baik. Pasalnya, timnas Indonesia kelompok umur dan senior saling berkaitan satu sama lainnya. Kerjasama di antara pelatih dan pemain nasional Indonesia, pungkas Indra Syafri. Ketua Umum PSSI memastikan Martin Paes belum bisa bela timnas Indonesia di laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September besok. Hal ini membantah klaim Menpora Dito Aryo Tejo yang diberikan kabar kemungkinan Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Konfirmasi Erick Thohir itu disampaikan kepada pengamat sepak bola Bung Ropan. Lewat pernyataannya di akun YouTube pribadinya, Bung Ropan mengklaim hubungi langsung Erick Thohir lewat WhatsApp, Senin malam. Beliau jawab belum bisa ya masih diusahakan, kata Bung Ropan. Sebelumnya, Dito Aryo Tejo mengabarkan jika Martin Paes sudah bisa main membela timnas Indonesia di